Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augie Danola dan rekan saya Aisyah Nabila. Saya Nisa Nurrahma. Kami dari tim SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Di sini kami akan menyampaikan opini tentang nilai-nilai ketuhanan sebagai aspek utama yang mendasari ketertiban bermasyarakat. Sebelum memulai opini kita kali ini, perlu kita ketahui bahwa manusia merupakan peranan dan eksistensi yang berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan. Setiap eksistensi individu beririsan dengan individu yang lain, membentuk aksi saling mempengaruhi, membentuk hubungan baru, membentuk simbiosis. Setiap individu memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda. Kemudian dengan aksi saling mempengaruhi tadi, mereka beradaptasi satu sama lain, membentuk satu kesatuan pemikiran, membentuk harmonisasi, integrasi sosial, membentuk kelompok sosial, atau yang paling dekat dengan kita yaitu kelompok bermasyarakat. Harmonisasi dan integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat memiliki urgensi untuk dipertahankan ketertibannya sehingga setiap anggota kelompok masyarakat dapat mencapai nilai-nilai yang mereka sepakati bersama untuk dicapai. Ada banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketertiban dalam harmonisasi sosial ini. Namun, kembali lagi ke opini bahwa manusia adalah eksistensi yang berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan. Begitu pula dengan upaya untuk menjaga ketertiban dalam harmoni sosial ini, sebagian besar dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu melihat sebuah objek, bagaimana manusia itu melihat sebuah peristiwa, dan bagaimana manusia itu mempercayainya. Hal ini kemudian berkaitan dengan konsep aturan Tuhan, di mana mereka mempercayai bahwa ada prinsip dan aturan yang mengatur bagaimana mereka akan beradaptasi satu sama lain, antar individu maupun antar kelompok, yang mana prinsip dan aturan itu sumbernya berasal dari Tuhan. Mereka percaya bahwa ada standar etis dan moral yang objektif yang bersumber dari Tuhan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang retoris. Apakah masyarakat bisa menciptakan ketertiban dan harmoni masyarakat atas dasar moralitas dan rasionalitas tanpa adanya Tuhan? Menurut kami, berdasarkan argumen kalam kosmologikal yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian diperluas oleh William Lane Craig, hal ini mengatakan bahwa keberadaan alam semesta memiliki awal dan penyebab pertama yang tidak bergantung pada sebab dan akibat, yaitu Tuhan. Argumen ini mengatakan bahwa keberadaan alam semesta yang memiliki hukum-hukum alam yang konsisten dan mematuhi rasionalitas memerlukan Tuhan yang berdaulat sebagai penyebab pertama. Dan hal ini tentu berimplikasi pada nilai ketuhanan sebagai aspek dasar dalam ketertiban bermasyarakat. Konsep ketuhanan atau yang transenden sebagai otoritas tertinggi juga berperan dalam menegakkan aturan dan juga norma dalam mengatur masyarakat. Keyakinan bahwa Tuhan mengawasi tiap-tiap individunya dan juga memberikan konsekuensi moral dan hukuman bagi yang melanggar menjadikan tiap individu lebih mematuhi aturan dan menjaga ketertiban sosial. Dan lalu, apa yang terjadi jika nilai ketuhanan tidak menjadi dasar dalam bermasyarakat? Hal yang perlu kita ketahui yaitu ketuhanan sudah sering kali dianggap sebagai sumber norma dan nilai objektif dalam banyak sistem kepercayaan. Jika konsep ketuhanan tidak ada, maka untuk menentukan sumber yang objektif dan juga nilai norma yang jelas, baik untuk menentukan yang benar dan salah, baik secara moral maupun etis, mungkin juga akan hilang. Hal ini pun akan menyebabkan banyaknya argumen tentang moral dan etika yang kemudian kita tidak akan pernah mencapai konsensus yang kita inginkan. Dan selanjutnya, bagaimana jika kita serahkan semuanya pada manusia dan tanpa adanya batas-batasan dari nilai-nilai ketuhanan? Manusia, sang eksistensi yang mempunyai naluri saling menjatuhkan, saling curiga satu sama lain, dan bahkan saling membunuh. Bahkan Thomas Hobbes pernah mengatakan, Homo homini lupus, manusia menjadi serigala satu sama lain, dan bellum omnium contra omnes. Situasi di mana perang semua melawan semua. Artinya otoritas manusia jika tidak dibatasi dengan nilai-nilai yang ada dan menyerahkan semua aturan pada manusia, maka ketertiban dan harmoni yang kita dambakan tidak akan pernah terwujud. Ketuhanan yang transenden telah menciptakan rasionalitas dan moralitas bagi kita. Maka dari itu sudah sepatutnya kita mengikuti nilai-nilai ketuhanan yang ada. Ketuhanan di tengah masyarakat bersifat sebagai keyakinan dan juga kekuatan kita dalam kehidupan bermasyarakat.
bahwa semua hal yang kita lakukan dan kita dapatkan diperoleh atas rahmat karunia Tuhan. Suatu perbuatan akan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, maupun hukum Tuhan. Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin kita ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan. Dengan mengimplementasikan nilai ketuhanan di kehidupan kita, maka kita akan selalu terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan argumen yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketuhanan memainkan peran utama dalam membentuk ketertiban dan juga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keyakinan terhadap Tuhan menjadi otoritas tertinggi yang menentukan pola objektif untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah menurut moral maupun etis. Ketuhanan menjadi pijakan dalam menentukan pola dasar kehidupan bernegara dan juga memimpin manusia ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan juga persaudaraan. Segala perbuatan yang tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, maupun hukum Tuhan akan dianggap baik. Ketuhanan memainkan peran penting dalam membentuk kerangka moral maupun religius yang mendasari kehidupan bernegara. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan di kehidupan kita, maka manusia akan selalu terjaga dalam kehidupan sehari-hari, serta manusia akan bisa mewujudkan kehidupan yang tertib dan juga harmonis. Cukup sekian opini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.